Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rizal Eka Smarayuda. Baik, apa kabar teman-teman? Semoga baik dan sehat selalu. Baik, hari ini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang etika bisnis, konsep dan implementasinya. Yang mana materi ini saya dapatkan dari Bapak Agung Hermawan, SE, SOSI, MSI. Baik, langsung saja teman-teman, kita mulai materinya. Mengapa perlu etika bisnis? Etika bisnis akan membangun kepercayaan semua pihak terkait dengan bisnis yang dijalankan sehingga menimbulkan iklim bisnis yang kondusif. Etika bisnis dapat meningkatkan reputasi perusahaan yang akan berdampak terhadap tingginya citra perusahaan tersebut. Citra yang positif akan berdampak terhadap naiknya keuntungan perusahaan, baik yang tangible maupun intangible. Iklim kerja yang kondusif akan membuat perusahaan menjadi langgeng dan bisa beroperasi dalam waktu yang panjang. Praktek bisnis yang dijalankan sesuai dengan aturan dan syariat yang berlaku akan mengandung keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas apa itu etika? Secara bahasa, etika berasal dari bahasa Yunani yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Secara terminologi, dikatakan sebagai moralitas. Pendekatan ini berasal dari bahasa Latin yang disebut mos, bentuk jamak dari mores, yang diartikan sebagai adat atau kebiasaan. Etika dalam bahasa Arab. Secara bahasa, etika atau moralitas disebut dengan al-khuluq, istilah jamak dari al-akhlaq, yang diartikan sebagai kebiasaan manusia yang baik, mulia, dan diutamakan. Secara terminologi, al-khuluq berasal dari kata al-khalq, yang artinya menciptakan. Dengan demikian, seseorang dapat dikatakan bermoral atau berakhlak baik karena dia membiasakan diri dengan adat istiadat yang baik pula. Baik, selanjutnya. Sementara untuk bisnis, secara umum, istilah bisnis diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan atau rezeki dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien. Secara historis, kata bisnis berasal dari bahasa Inggris, yaitu business. Dari kata dasar bus yang artinya sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Sementara dalam kamus besar bahasa Indonesia, bisnis adalah usaha dagang, usaha komersial. Bisnis sendiri memiliki dua pengertian yang berbeda, yakni pertama, bisnis adalah sebuah kegiatan, dan kedua, bisnis adalah sebuah perusahaan. Tujuan etika. 1. Mempelajari perilaku baik moral maupun immoral dengan tujuan membuat pertimbangan yang cukup beralasan dan akhirnya sampai pada rekomendasi memadai. 2. Menilai praktek manusiawi dengan menggunakan standar moral. 3. Memberikan pandangan tentang bagaimana bertindak secara moral pada situasi tertentu atau memberi nasihat untuk perbaikan. Mohon maaf jika suaranya agak kurang jelas karena sedang sedikit batuk ya, teman-teman. Baik, selanjutnya. Jadi, etika bisnis adalah suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah agar dapat melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, layanan perusahaan, dan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan. Kemudian, mempelajari kualitas moral bijaksana, organisasi konsep umum, dan standar untuk perilaku moral dalam bisnis, berperilaku dengan penuh tanggung jawab dan bermoral. Merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan. Etika untuk berbisnis secara baik dan fair dengan menegakkan hukum dan keadilan secara konsisten dan konsekuen setiap pada prinsip-prinsip kebenaran, keadaban, dan bermartabat. Mengapa bisnis perlu etika? Nah, yang pertama, karena bisnis tidak hanya bertujuan untuk profit, melainkan perlu mempertimbangkan nilai-nilai manusiawi agar tidak mengorbankan hidup banyak orang, sehingga masyarakat pun berkepentingan agar bisnis dilaksanakan secara etis. 2. Bisnis dilakukan di antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, sehingga membutuhkan etika sebagai pedoman dan orientasi bagi pengambil keputusan, kegiatan, dan tindakan manusia dalam berhubungan satu dengan yang lainnya.
Bisnis saat ini dilakukan dalam persaingan yang sangat ketat. Maka, dalam persaingan bisnis tersebut, orang yang bersaing dengan tetap memperhatikan norma-norma etis pada iklim yang semakin profesional justru akan menang. Selanjutnya, teori tentang etika. Yang pertama ada teori utilitarianisme. Teori yang memandang suatu perbuatan adalah baik jika membawa manfaat. Tapi manfaat itu harus menyangkut bukan saja satu atau dua orang, melainkan masyarakat keseluruhan. Yang kedua, teori deontologi, yaitu teori etika yang menilai suatu tindakan berdasarkan kewajiban dan prinsip moral, bukan berdasarkan konsekuensinya. Tiga, teori hak. Teori yang banyak dipakai untuk mengevaluasi baik buruknya suatu perbuatan atau perilaku, bahwa hak didasarkan atas martabat manusia dan martabat semua manusia itu semua. Yang keempat, teori keutamaan dicetuskan oleh Aristoteles. Teori yang memandang sikap dan akhlak seseorang. Teori ini tidak menanyakan soal apakah seseorang bersikap adil, jujur, murah hati, dan sebagainya. Baik, yang selanjutnya adalah sumber nilai-nilai etika. Ada 4 unsur di sini. Yang pertama jelas, agama adalah yang paling utama. Yang kedua, filosofi. Ketiga, pengalaman dan perkembangan budaya. Yang keempat, hukum. Prinsip-prinsip etika bisnis. Yang pertama tentu kejujuran. Dalam menjalankan sebuah bisnis, tentu saja harus memegang teguh kejujuran. Yang kedua, keadilan. Menjalankan bisnis juga harus memiliki prinsip keadilan. Dengan demikian, maka etika bisnis dapat diterapkan dengan baik. Yang ketiga, saling menguntungkan. Tidak lupa juga untuk memastikan bahwa bisnis berjalan saling menguntungkan, baik untuk pihak pemilik bisnis maupun pihak konsumen. Kemudian ada prinsip otonomi, di mana prinsip ini mempengaruhi seluruh keputusan dan langkah bisnis yang diambil, supaya sejalan dengan apa yang menjadi target serta tujuan bisnis tersebut. Yang kelima, kesetiaan. Menjalankan bisnis juga harus mengedepankan kesetiaan, sehingga nantinya konsumen juga akan setia pada produk maupun jasa yang kita tawarkan. Yang keenam, integritas moral. Dalam menjalankan bisnis yang beretika harus memiliki prinsip integritas moral, sehingga dengan demikian tentunya menjalankan bisnis akan berlandaskan pada hal-hal yang positif dan baik. Kemudian, dalam perspektif Islam, prinsip yang perlu diperhatikan ada 4. Yang pertama, tauhid terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang paling utama. Kemudian, keseimbangan dan kesejajaran. Yang ketiga, kehendak bebas. Yang keempat tentunya harus bertanggung jawab. Implementasi etika bisnis. Ketika kita bekerja sebagai karyawan, maka etika yang perlu diterapkan adalah etika kerja. Ketika kita bekerja sebagai profesional, maka etika yang kita pakai adalah etika profesi. Dan ketika kita menjadi seorang pebisnis, maka etika yang diterapkan adalah etika bisnis. Dan ketika kita sebagai seorang investor, tentunya kita harus memakai etika investasi. Baik. Nah, kemudian dalam suatu perusahaan, ketika beroperasi juga membutuhkan aturan dan etika bisnis yang berlaku. Ketika dengan pemegang saham, harus melalui etika. Dengan manajemen dan karyawan juga harus ada etika di situ. Dan bukan hanya di internal perusahaan saja, dengan pihak luar, baik itu dengan organisasi pendukung, seperti yayasan, pelanggan, pemerintah, dan masuk, itu juga harus memperhatikan etika bisnis. Harus dipakai etika bisnis tersebut. Bahkan dengan kompetitor pun, saingan pun kita harus memiliki etika. Tidak sembarangan kita harus bersaing. Kita harus ada batasan-batasan. Harus ada etika bisnis sesuai dengan aturan yang berlaku. Baik, selanjutnya. Implementasi etika bisnis di perusahaan. Ketika etika bisnis dan budaya perusahaan digabungkan, dikombinasikan, maka akan membentuk menjadi sebuah core value, di mana core value ini nanti akan kuat prinsip-prinsip dan keyakinan dasar yang dipegang teguh oleh individu yang bekerja atau organisasi
perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya. Perilaku yang tidak etis dalam Islam. Banyak di sini. Mengambil riba, menipu, mengambil harta orang lain tanpa hak, curang, menipu dagangan, monopoli, berkhianat, sumpah palsu, menyaingi penjualan dan penawaran, dan kemudian spekulasi berlaku bisnis halal. Sedangkan etika bisnis dalam Islam di sini telah diajarkan. Yang pertama, Islam sangat menaruh perhatian pada etika. Bahkan dalam Islam, adab itu di atas ilmu. Tidak ada gunanya ilmu setinggi apapun jika tidak mempunyai adab. Ada istilah seperti itu. Kemudian, ada satu surat dalam Al-Quran tentang adab, yaitu surat Al-Fujur. Penting bagi seorang muslim menerapkan adab ini, karena tanpa adab, bisnis tidak akan berjalan dengan mudah, tidak akan berkah, tidak akan indah. Kemudian, perilaku apa saja yang etis dalam Islam? Yang pertama, pasti menjauhi bisnis barang atau kegiatan haram. 2. Menjauhi unsur penipuan. Melakukan jual beli secara halal. Keempat, adil. Kejujuran, menepati janji, menuliskan transaksi yang tidak tunai, sepakat, meninggalkan bisnis ketika waktu sholat dan membayar zakat pastinya. Maka kesimpulannya adalah etika dalam berbisnis diperlukan sebagai kontrol akan kebijakan demi kepentingan perusahaan itu sendiri. Bisnis dalam bisnis dalam perspektif Islam tidak sekedar mencari keuntungan semata, namun juga mempertimbangkan dampak positif terhadap pihak yang terkait dengan perusahaan tersebut. Kemudian, sebagai pelaku bisnis, kita tidak saja mempelajari keterampilan berbisnis, namun juga perlu memahami etika bisnis sehingga bisnis yang dijalankan selain mendapat keuntungan juga bermanfaat bagi sekitar dan mengundang keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, di sini ada beberapa contoh implementasi pada sebuah perusahaan. Saya berikan contoh, ambil sedikit ya. Baik, yang pertama yaitu hubungan bisnis dengan rekanan. Salah satunya personal conflict of interest, fair treatment, perlakuan adil, atau personal gift, hadiah pribadi. Itu adalah hubungan bisnis dengan rekanan. Kemudian, untuk hubungan dengan pesaing, lah ini yang tadi. Dengan pesaing pun kita harus saling menghargai dengan pesaing. Tidak membuat pernyataan yang dapat menimbulkan salah tafsir tentang pesaing di dalam kegiatan promosi, iklan, maupun bentuk publikasi lainnya. Jadi tidak boleh mengada-ada, tidak boleh menjelek-jelekan. Tapi kita unggulkan saja apa yang ada pada bisnis kita. Tidak melakukan upaya yang ilegal terhadap pesaing. Lakukan persaingan secara sehat atau fair competition. Kemudian hubungan dengan pelanggan. Menjamin konsumen dalam hal kualitas dan keamanan produk sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Menjamin konsumen dalam hal layanan purna jual. Kemudian hubungan dengan lingkungan dan masyarakat. Membuat program ramah lingkungan, peduli pelanggan, tanggung jawab sosial, dan pengembangan komunitas. Kemudian hubungan dengan karyawan. Respek terhadap individu, kerjasama tim, suasana yang serasi, menciptakan suasana yang indah, serasi, sama karyawan. Kemudian hubungan atasan dan bawahan. Ketika hubungan atasan dan bawahan harmonis, maka di perusahaan tersebut dalam menjalankan operasionalnya, menjalankan usahanya dan bisnisnya pasti akan mendapatkan hasil yang positif. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan. Intinya dengan etika bisnis, semuanya pasti akan menjadi indah, berkah, dan manfaat untuk kita semua. Salam hangat dari saya, Risa Ikas Maridan. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.